Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya Wazawa. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya, biar kita selalu bisa berbagi informasi, ya, ilmu, pengalaman dan lain sebagainya. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang manajemen pemasaran pendidikan Islam, ya, strategi membangun daya saing lembaga pendidikan berbasis nilai-nilai Islam. Bagaimana videonya? Simak videonya mengenai pembahasan manajemen pemasaran pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam. Jadi dalam era globalisasi dan persaingan lembaga pendidikan yang semakin ketat, keberadaan lembaga pendidikan Islam ini dituntut untuk tidak hanya fokus pada kualitas pembelajaran, tetapi juga pada strategi pemasaran yang tepat. Pemasaran pendidikan bukanlah semata-mata soal promosi, melainkan sebuah proses manajerial yang terencana untuk mengenalkan, menawarkan, dan membangun suatu kepercayaan terhadap masyarakat lembaga pendidikan. Manajemen pemasaran dalam pendidikan Islam ini menjadi sangat penting agar lembaga pendidikan dapat terus eksis, berkembang, dan memberikan kontribusi nyata dalam membentuk generasi yang unggul secara spiritual, intelektual, dan sosial. Namun, pengertian manajemen pemasaran itu sendiri, manajemen pemasaran ini kalau diinformasikan atau kita urai, manajemen pemasaran pendidikan Islam ini adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemasaran lembaga pendidikan yang berbasis Islam. Jadi guna memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat dengan tetap berlandasan nilai-nilai Islami. Jadi tujuan utama dari manajemen bukan hanya untuk menarik peserta didik, tetapi juga untuk membentuk citra positif lembaga serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pendidikan Islam. Nah, gitu. Tujuan pemasaran itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama yaitu menarik minat calon peserta didik dan wali murid. Kita harus bisa menguasai benak pelanggan mereka agar tertarik, agar dia minat gitu. Yang kedua ada meningkatkan citra positif dan profesional lembaga. Jadi tujuan pemasaran itu bisa meningkatkan citra positif dan profesional lembaga gitu. Yang nomor 3, membangun loyalitas dan kepercayaan masyarakat. Nomor 4, meningkatkan jumlah pendaftar, mempertahankan berkelanjutan lembaganya. Yang nomor 5, menunjukkan keunggulan pendidikan Islam dalam bentuk karakter dan akhlak mulia. Nah, kita lanjut dari konsep dasar pemasaran dalam pendidikan Islam. Jadi konsep dasar dalam pemasaran pendidikan Islam ini tidak bisa disamakan dengan pemasaran produk bisnis dan pemasaran yang lain gitu. Jadi nilai dan etika menjadi landasan utama beberapa konsep yang perlu ditekankan, antara lain orientasi kepada pelanggan Kalau kita simak atau kita tahu biasanya dalam bukunya Philip Kotler, kalau dalam pemasaran itu kita harus melihat dari produk. Ini produknya bagaimana, programnya bagaimana kalau dalam sekolah. Nah, seperti itu. Bahwasanya pasar yang sukses, pasar yang berorientasi kepada pelanggan atau pasar. Jadi kita harus memahami suatu kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya agar masyarakat ini tidak kecewa. Nah, yang kedua ada nilai Islami. Nah, ini penting sekali menjadi pembeda utama dalam pelayanan pendidikan. Nah, kualitas layanan ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat, kenyamanan dan lain sebagainya. Jadi kualitas layanan ini tidak hanya profesional tapi juga bernilai ibadah gitu loh. Diferensiasi. Nah, kalau dalam istilah pemasaran itu ada diferensiasi atau pembeda. Apa sih bedanya dari lembaga A dan lembaga B? Ini harus ada bedanya gitu. Biar ada nilai unggul, juga ada nilai tambahan Oh, kalau bedanya A ini gini, oh B itu gini. Nah, itu harus ada biar menjadi ciri khas pembeda Terus ada branding. Nah, ini penting.
branding ini membentuk suatu identitas lembaga sebagai pelopor pendidikan Islam. Contoh, sekolah itu terkenal dari tahfidzul Quran dan lain sebagainya. Nah, mengenai strategi pemasaran itu, ya, kalau strategi pemasaran lembaga pendidikan Islam itu khususnya semuanya itu ada segmentasi yang pertama. Nah, segmentasi ini apa sih? Gitu kan? Segmentasi ini kalau dalam pemasaran kita itu harus tahu suatu kelompok, membentuk kelompok terlebih dahulu. Nanti produk kita itu sasarannya siapa, lokasinya gimana, di situ minat apa enggak kira-kira. Nah, kita harus bisa tahu, bisa mengelompokkan ya. Ini kelompok yang ini kelompok yang ini. Itu harus kita kelompokkan terlebih dahulu. Ya. Jadi kita harus menentukan kelompok itu untuk menjadi targetnya nanti, gitu ya. Yang kedua itu ada positioning, ya. Penentuan posisi, membangun persepsi publik bahwasanya ini adalah pilihan lembaga pendidikan yang terbaik, gitu ya. Di antara lembaga yang ada di sekitar. Nah, itu harus bisa menanamkan benak pelanggan, minat, ya. Bahwasanya citra positif lembaga di kita yang doktrin ke mereka, kita ngomong ke mereka itu baik gitu kan. Terus ada bauran pemasaran. Kalau kita lihat itu ada produk ya, harga, tempat ya, promosi ya. Terus juga ada orang, proses dan bukti fisik. Nah, ini sangat penting juga ya. Bauran pemasaran yang marketing mix ya, istilahnya 7P itu ya, ada produk. Jadi produk ini kalau dalam lembaga pendidikan itu program, kalau dalam dunia bisnis itu produk, gitu ya. Dalam pemasaran pendidikan Islam, lembaga pendidikan, kalau produk itu program, di mana program ini harus mempunyai keunggulan, ya seperti tahfidz, bahasa Arab, bisa pembinaan karakter, terus mengenai harga, ya, dan masih banyak yang lain, gitu. Kalau kita tidak menggunakan salah satu strategi yang ada, maka kita akan ditinggal ya. Banyak sekali lembaga-lembaga yang ditutup, di merger dan lain sebagainya. Lalu media promosi yang paling efektif dalam pendidikan Islam itu apa? Apalagi sekarang di era digital yang sudah cepat melesat seperti kilat menyambar bar, gitu kan. Nah, di era digital ini lembaga pendidikan Islam dapat memanfaatkan berbagai platform ya, promosi seperti apa? Media sosial, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, masih banyak yang lain, atau website sekolah ya. Selain itu apa aja? Bisa kita melalui testi alumni. Nah, ini sangat penting juga. Alumni kita manfaatkan untuk media untuk pemasaran, media untuk mengikat hati masyarakat bahwasanya sekolah di sana, mondok di sana, kita belajar di sana itu ada manfaatnya gitu. Juga bisa kita mengadakan event-event seperti Gema Takbir, Karnaval, itu suatu promosi juga. Nah, ada juga kolaborasi. Kita kolaborasi dengan tokoh agama, ya, pejabat dan lain sebagainya, itu juga bisa mempengaruhi di situ. Makanya dalam strategi pemasaran itu banyak banget konsep dan strategi atau metode yang nantinya panjenengan pakai. Tapi ketika kita memakai strategi pemasaran itu ada etikanya juga, gitu kan, tidak asal-asalan. Kalau kita mau asal-asalan, ya kita nggak akan dapat hasil gitu. Orang yang sudah ada strateginya kadang kita itu tidak maksimal hasilnya, apalagi yang nggak ada gitu kan. Nah, dalam etika pemasaran pendidikan Islam itu menjadi aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam pemasaran pendidikan Islam. Ya, beberapa aspek utama nilainya itu yang pertama kejujuran. Nah, tidak usah melebih-melebihkan kualitas lembaga. Itu yang pertama, ya. Jangan pernah melebih-melebihkan kalau tidak sesuai dengan lembaganya, itu bahaya. Nah, transparansi ya, menjelaskan keunggulan, keterbatasan secara terbuka. Jadi semua dijelaskan. Terus di sini ini masih belum punya perpustakaan, monggo kalau nanti kita bisa bangun bareng-bareng tuh bagus. Jangan sampai kita tidak transparan kepada masyarakat, ini sangat bahaya sekali. Karena masyarakat sekarang atau pengguna jasa itu sudah pinter-pinter pemirsa ya. Terus juga kita tidak bisa menjelekkan pesaing ya, di antara lembaga A dengan lembaga B itu tidak boleh ya.
bersikap adil. Nah, bersikap adil ini ya, kalau dalam dunia pemasaran kita harus menyampaikan informasi ya, dalam menyampaikan informasi tidak pilih-pilih ya, kepada peserta didik, kepada yang lain kita melayani, tidak usah dibeda-bedakan, itu udah baik gitu kan. Nah, setiap strategi itu pasti punya ada tantangan teman-teman itu harus tahu tantangan dalam pemasaran pendidikan itu. Yang pertama itu ada persaingan antar lembaga, ini sudah semakin interaktif ya, atraktif ya, dan lain sebagainya ya. Nah, perubahan perilaku dan harapan masyarakat terhadap pendidikan, ini sudah mindset itu sudah banyak ya di sana. Nah, ada keterbatasan dan promosi. Di sini juga banyak platform-platform sekolah yang hanya isinya itu data-data, tidak lagi dari pemasaran atau kita pakai radio, televisi dan lain sebagainya, iklan lah ya. Masih banyak juga media platform atau media sosial, cetak, brosur, banner di jalan tuh masih bisa kita gunakan ya. Adaptasi terhadap teknologi pemasaran modern. Nah, sekarang juga banyak para affiliate, Shopee affiliate, TikTok affiliate. Itu kita memanfaatkan platform pemasaran. Bahwasanya orang itu sekarang sudah ada di dunia internasional, media sosial yang semakin canggih, cepat, melesat dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi dalam manajemen pemasaran ini ya, pendidikan Islam khususnya bukan hanya sekedar mencari untuk siswa baru atau peserta didik ya, jadi juga bisa bagian dari dakwah ya, pelayanan umat dengan pendekatan yang profesional, beretika, berorientasi kepada nilai-nilai Islam. Lembaga pendidikan yang dapat tumbuh menjadi pusat pembelajaran yang unggul, dipercaya, dicintai oleh masyarakat. Nah, itu teman-teman ya. Kita bisa sharing bareng ya di kolom komentar. Kita bisa berbagi ilmu, berbagi edukasi bagaimana sih strategi pemasaran yang tepat ya. Jangan lupa video ini di like, di komen, di subscribe, di share sebanyak-banyaknya biar kita bisa sharing ya. Kita bisa menemukan di semuanya, di seantero Nusantara bahkan dunia, pemasaran yang tepat untuk lembaga pendidikan Islam yang selain saya jelaskan tadi itu apa ya. Saya tunggu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.